Perkenalkan nama saya Zahra Lutfiandi dengan NIM C3401231003. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai rancangan acak lengkap faktorial pada minggu ke-6. Pada soal tertera bahwa seorang peneliti melakukan percobaan untuk mempelajari pengaruh frekuensi pencucian surimi dan metode pengaruhnya terhadap kekuatan gas surimi. Percobaan dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan dua faktor, yaitu frekuensi pencucian serta metode pengeringan yang masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Hipotesis yang tersedia yaitu H0 tidak terdapat perlakuan yang berpengaruh terhadap output, H1 terdapat perlakuan yang berpengaruh terhadap output, dan H2 yaitu interaksi antara metode pengeringan dan frekuensi pencucian berpengaruh terhadap output. Kemudian di sini kita membuat kembali tabel berisi gel strength, drying method, washing frekuensi, dan drying method, washing frekuensi. Kemudian di sini saya telah mengubah sampel menjadi 4 kode, yaitu EPO1 untuk frekuensi pencucian 1 kali dengan oven, frekuensi pencucian 2 kali dengan oven yaitu EPO2, frekuensi pencucian 1 kali dengan freeze drying yaitu EPFD1, dan yang terakhir frekuensi pencucian 2 kali dengan freeze drying EPFD2. Kemudian di sini kita menulis angka 1 dan 2 karena drying method ini dilakukan dengan 2 kali pengulangan. Pada washing frekuensi juga 2 kali pengulangan. Dan untuk drying method dan washing frekuensi di sini kita menuliskan 1 sampai 4 dengan masing-masing angka 5 kali pengulangan. Kemudian setelah tabel-tabel ini selesai, kita langsung masuk kepada SPSS. Pada SPSS di sini kita masuk ke variable view. Pada variable view di sini ditulis gel strength, drying method, dan washing frekuensi. Untuk measure-nya sendiri di sini kita klik scale untuk gel strength, dan untuk drying method dan washing frekuensi kita pilih measure nominal. Kemudian pada value sendiri pada drying method di sini kita menuliskan 1 untuk oven dan 2 untuk frekuensi. Kemudian pada washing frekuensi di sini kita klik 1 untuk 1 kali dan 2 untuk 2 kali. Kemudian kita masuk ke data view. Pada data view di sini terdapat angka-angka yang tadi sudah kita sediakan pada Excel. Kemudian setelah itu kita klik analyze. Kemudian setelah kita klik analyze, kita masuk ke descriptive statistik. Pada descriptive statistik ini kita pilih explore. Kemudian untuk dependent listnya di sini kita masuk gel strength, dan untuk faktor listnya itu kita masukkan drying method dan washing frekuensi. Kemudian kita masuk ke plots. Setelah kita masuk ke plots, kita checklist pada bagian normality plot with test. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Berikut merupakan hasil dari Explore. Setelah itu, kita masuk kembali kepada data yang tadi, kita klik kembali Analyze, kemudian kita masuk ke General Linear Model. Di sini kita klik Univariate. Pada univariate di sini tertera dependent variable, kita masukkan gel strength, dan pada fixed factor kita masukkan drying method dan washing frekuensi. Kemudian kita masuk ke pada model. Pada model kita di sini klik build terms, kemudian drying method kita masukkan ke model, washing frekuensi juga kita masukkan ke model. Dan yang untuk model yang terakhir yaitu persatuan antara drying method dan washing frekuensi. Kemudian kita klik kembali continue. Setelah itu kita masuk ke post hoc. Pada post hoc di sini kita klik checklist bagian dan can. Kemudian kita klik OK. Dan berikut merupakan hasil dari univariate analysis.
Setelah itu kita membuat kembali SPSS. Sabar banget. SPSS berikutnya merupakan berisi dua variabel yaitu Gale strength dan drying method washing frekuensi. Pada SPS kali ini kita memasukkan measure scale pada gale strength dan nominal pada drying method washing frekuensi. Untuk values-nya sendiri di sini kita mengisi satu untuk EPO1 dan dua untuk EPFD1, kemudian tiga untuk EPO2 dan empat untuk FPFD2. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masuk kembali ke data view. Pada data view di sini kita memasukkan data yang tadi sudah kita sediakan pada Excel. Kemudian kita klik Analyze, kemudian kita masuk ke Compare Means, kemudian kita masuk ke One Way ANOVA. Pada One Way ANOVA di sini kita masukkan Gale strength kepada dependent list dan drying method washing pada faktor. Kemudian kita klik Post Hoc, kemudian kita checklist dan can. Kemudian kita klik OK. Berikut merupakan ih, berikut merupakan hasil dari One Way Nova. Setelah tadi data kita selesai dari SPSS, kita kembali lagi kepada Excel, di mana pada Excel ini kita akan membuat histogram. Pada histogram di sini kita harus mencari average dan STDEV. Average ini dihasilkan dari perlakuan 1 sampai 5 pada setiap sampel. Kemudian STDEV juga dilakukan didapatkan dari perlakuan 1 sampai 5 setiap sampel. Kemudian nantinya histogram yang didapatkan akan seperti ini.